Ya, yang namanya hukum ya, itu memiliki dialektika. Kita tidak selalu membantah mereka yang mengharamkan, tetapi saya lebih memilih ulama yang membolehkan. Itu genora tukaran. Dan dari melalui channel Jendela Santri, saya berpesan silakan like, comment, share, dan subscribe. Kita bangun Indonesia, jangan putus asa. Kalau ada kabar buruk, itulah lahan dakwah kita untuk kita ubah dari yang biadab menjadi beradab. Karena kejahatan adalah kebaikan yang belum mendapat ruang. Kalau kegelapan adalah cahaya yang belum terkuak hidupnya. Sebagaimana kata orang, ada benci, itu hanyalah cinta yang disalah-sangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Prestasi dan prasasti. Prestasi adalah sesuatu karya yang tentunya mengandung kebaikan dan bermanfaat bagi seseorang yang dimiliki di atas rata-rata orang lain. Dan prasasti adalah peninggalan kebaikan itu sendiri yang bisa dikenang untuk generasi penerusnya, minimal untuk anak turun kita. Dan sekarang kami Jendela Santri bersilaturahim dengan seorang maestro yang sangat luar biasa, yang sudah tak asing lagi di Indonesia. Beliau adalah Abah Budi dari Semarang. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbah? Sehat selalu. Mbah, kami pengen ngobrol tentang karya panjenengan, Mbah, yang sangat luar biasa ini, Mbah. Karena bagi kami itu, ya, karya-karya panjenengan itu ya sangat menambah energi untuk santri-santri, khususnya para kaum sufi, Mbah. Iya. Awalnya gimana, Pak? Kira-kira terjun ke sini, Mbah? Tentu mahma utama itu ke Rasulullah dulu ya, sebagai uswah, sebagai contoh, sebagai inspirasi. Kalau dirunut secara ajaran ya begitu sempurna, begitu lengkap. Dan tentu dalam kaitan kajian tentang santri yang berprestasi ini, turun ke salafus sholeh, turun ke kiai, dan kiai di Indonesia itu sudah disebut oleh peneliti Jepang punya peranan di dalam meruangkan anak-anak muda Indonesia. Dan dia bilang, andai Indonesia tak ada kiai, maka para pemudanya sudah rusak kemarin-kemarin karena tidak memperoleh ruang. Dan kiai sebagai perpanjangan astol suci Rasulullah SAW memberikan ruang yang begitu melimpah, baik itu masjid, langgar, pondok pesantren, madrasah, majelis, khadroh, pencaksilat, dan begitu tak terhitung itu di Indonesia. Dan itulah latar belakang secara historis bahwa pesantren itu kan memang pendidikan asli Indonesia berdasarkan riset dari Dr. Nurholis Majid, di mana pesantren seringkali bukan nama pada pesantren Asyakur, bukan gitu, tapi pesantren Nglingi, daerahnya. Iya. Lerboyo, pesantren Lerboyo, Ploso, Tebuireng, Ploso, nah ya kan, Langitan, ya kan, Gresik. Kenapa begitu? Karena ini ada aspek sosiologi di mana pesantren hadir di masyarakat tersebut secara lengkap itu, termasuk di dalam karya-karya yang menyangkut segala bentuk peradaban. Ya, gitu. termasuk musik, Mbah. Iya, musik. Dan musik ini bagian dari ranah-ranah tasawuf yang mampu menerima dengan sangat dirindukan, karena bagian dari Thorekoh itu landasannya kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin di situ ada bab namanya simak, dan musik bagian dari pengantar kepada wusul, bukan musik yang hedonistik yang justru membakar hawa nafsu dan menuju keliaran. Kalau musik yang bersifat simak ini justru melahirkan ketawaduan. Bagaimana alat sekian banyak menjadi orkestra? Itu karena satu sama lain saling berendah hati sehingga menjadi laras. Masya Allah.
Bagaimana tentang cahaya yang beragam kemudian menyatu menjadi terang? Bagaimana juga dengan orkestra alam yang dipandang sebagai kesatuan? Ini paham Pancasila yang mengorkestra ke Bhinneka Tunggal Ika, itu pandangan cinta itu. Kesatuan. Ya, beragam tapi dipandang sebagai kesatuan. Kau dan aku kemah tubuh berbeda tapi jiwa satu. Seperti itu. Jadi mahma ini kemudian dikeluarkan melalui ekspresi bentuk, dan ekspresi bentuk ini dibingkai dalam syariat, di mana hal-hal yang ma'ruf yang diperkenankan kita ekspresikan di tengah masyarakat. Jadilah prestasi Ya, maksudnya yang prestis. Gitu. Bah, saya ini masih apa ya? Kenapa dinamakan tari sufi, Bah? Apa ya itu apa ya? Pengambilan dari mana itu, Bah? Sufi. Ya gini, itu dari saya sendiri. Yang aslinya itu memang para pengamat tari, Whirling Dervish itu paling maksimal disebut di barat. Darwis yang berputar. Darwis itu seorang yang polanya itu sederhana, hidupnya melibatkan muamalah masyarakat, melayani, dan mereka dengan kesederhanaan tersebut mereka menunjukkan pada adab Rasulullah yang sedemikian itu, gitu kan. Nah, karena Whirling Dervish ini di barat, maka Indonesia saya lihat para pengamat tari ini sebenarnya bukan tari. Karena apa? Tidak ada ritme gerak, kok diam, muter. Dan kalau orang saya kasih nama tari itu hanya kepepet, kan. Maksimal itu. Ya, kemudian dihimboi di belakangnya dengan sufi. Jadilah tari sufi. Dan tentu kosakata sufi memberikan ajaran untuk para pelaku tari sendiri untuk suluk dalam dirinya menuju idealisme sufi. Ya, itu. Nih, Masya Allah nih, Abah Budi ini. Saya tadi sempat merasakan, baru pertama kali jumpa, sudah merasakan cintanya. Terbukti kaos kita sudah tukeran. Karena kamu juga pakai serumi. Ini Mbah, saya juga terkagum panjenengan juga mendidik santri-santri yang basicnya, yang mohon maaf katanya banyak dari minoritas ya Mbah. Iya, anak pang gitu ya. Dari orang-orang yang terpinggirkan, tersingkirkan di dalam sudut-sudut peradaban. Dan itu kan prinsip saya, Anda itu dipandang sampah, aku ubah di atasnya tumbuh mawar. Ya, mestinya terbuang tapi di dalamnya bisa tersembunyi keindahan. Sebagaimana juga Azar, ini kan ayahnya Ibrahim yang pembikin arca, tapi kenapa bisa tumbuh Ibrahim? Abu Jahal, Abu Lahab, tumbuh Muhammad. Di tengah kita pun harus kita bangun, jangan remehkan itu sampah. Bagi pecinta bisa ditumbuhkan mawar. Di atas puing-puing bisa dibangun peradaban kembali. Ya, gitu. Jadi tidak boleh ada kata putus asa. Dengan inti cinta itu perhatian, maka di situ akan melahirkan perjalanan yang begitu indah sebagaimana Rasulullah sendiri dulu di padang pasir yang sepi. Tetapi karena itu mahma cinta, akhirnya menggema. Nah, tentu atas pertolongan Allah sehingga 2,5 miliar manusia menjadi muslim di dunia. Itu pun kemenangan Islam itu kemenangan bagi semua manusia, bahkan kemenangan semua kemakhlukan mendapat rahmat. Cinta lagi. Cinta lagi. Iya, rahmat itu translate-nya cinta. Tak ada yang putus dari rahmat melalui Rasul. Super sekali ya. Ya. Apalagi ini Bah, panjenengan nggak capek Bah, reso ke kota lain dari ke kota lain, bahkan meninggalkan keluarga di rumahnya. Apa yang menjadi Bah, energinya
semangat terus, nggak capek, bahkan meninggalkan kerjaan, Pak. Begini, dalam konsep cinta itu ada yang namanya, kalau Syekh Rumi bilang mabuklah dalam pelayanan, karena Islam sendiri mengajarkan seperti itu, ya kan? Khairun nas anfa'uhum linnas. Satu, yang kedua khairun nas ilallahi azza wa jalla anfa'uhum linnas, ahabun nas itu. Kemudian ahabul a'mal ilallahi azza wa jalla sururan yadkhuluhu ala muslim, irhamu fil ard yarhamkum man fis sama. Jadi Nabi itu pesannya seperti itu terus. Amalan yang terbaik menurut Allah adalah ketika kau selesaikan membuat orang bahagia, gitu kan? Cintailah apa yang di bumi, yang di langit pun akan mencintaimu. Dari konsep mabuk pelayanan, Syekh Rumi berpesan, sampai kau tidak tahu siapa dirimu. Ini kan fana dalam tasawuf, fana. Setelah kau tidak tahu siapa dirimu, baru Tuhan ambil posisi. Karena kau begitu melayani hamba-Ku, biarlah aku menjadi matamu dalam melihat, biarlah aku menjadi tanganmu dalam kau bekerja, menjadi lidahmu dalam bicara, menjadi kakimu dalam berjalan. Karena energinya diubah sebegitu dahsyat. Apa yang disebut derita terlalu lemah di atas altar cinta. Yo kesel karena punya jasad, ya, tapi kesal tersebut kalah oleh energi yang melimpah dari Allah. Itu. Sehingga dari sinilah lahir karya-karya, baik karya ya usaha apapun ya, dan kemudian melayani bentuk apapun kepada siapapun. Ini menjadi luapan keasikan, bukan beban loh. Hidup ini asik. Iya, karena apa? Di tengah kita melayani ada unsur yang kita pegang. Allah perintah, Rasulullah perintah, dan kita hanya perpanjangan cinta dari Allah turun ke bumi, yang disebut khalifah dalam tanda petiknya. Itu mengusung cinta Allah ke bumi, nah akhirnya jadilah rahmat di bumi. Jadi ini kalau orang sering tanya kayak gitu, kok enggak lelah? Ya lelah, tetapi lelahku terbakar oleh gelora yang tak terkira. Ada. Bah, terkait statement gini, Bah. Ada yang memandang bahwa musik itu haram, Bah. Bagaimana pandangan? Ya, yang namanya hukum ya, itu memiliki dialektika. Dan dialektika di situ melahirkan keragaman pendapat. Kita tidak selalu membantah mereka yang mengharamkan, tetapi saya lebih memilih ulama yang membolehkan. Itu kinora tukaran. Karena musik itu dalam kaitan Ihya Ulumuddin yang menjadi sumber dari seluruh jalur thariqah, itu wenang itu boleh dengan kriteria-kriteria, asal tidak memancing pancingan ego, syahwat, dan itu malah menjadi pengantar wusul ke Allah. Bagaimana orang melihat lewat telinganya terhadap musik, kemudian dia merasa kehadiran dalam keagungan Tuhan. Semakin alat itu dimainkan dan kok laras, maka dia akan menghadirkan hati sebuah keagungan, pandangan keagungan. Saya sempat tadi merasakan, Bah, waktu ngejam itu, Bah. Iya. Ini Merinding. waktu lagu apa itu yang La ilaha illallah. Seperti itu musik. Saya nggak kebayang ini panjenengan ngarangnya itu gimana, Pak? Ya, mereka ya, para pemusik itu juga tidak mudah loh menurunkan keindahan Tuhan ke bumi dengan seni. Itu pun keindahan Tuhan. Untuk itu Tuhan menyatakan, Nabi ya menyatakan, Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Dan inilah yang dimiliki Indonesia. Melalui kuliner juga, itu seni juga, tidak hanya soal bumbu, gitu kan? Iya, meramu unsur itu kan cinta. Dikira cinta hanya syahwat. Enggak, ya ada rindu, ada marah sedikit, ada sebel, ada apa, tapi itu adonan. Ya, jadi kalau istrimu mengenal cinta ada cirinya.
bisa masak ya. Terus yang kedua musik, bagaimana orkestra bunyi dari alat yang berbeda tetapi menyatu dalam satu melodi. This is of love. Inilah pelajaran cinta. Sebagaimana juga cahaya tadi, sebagaimana juga Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Ini cinta, negeri cinta. Ya gitu. Sampai sekarang masih menampung Mbah untuk teman-teman yang mau silaturahim ke tempat panjenengan Mbah untuk mungkin belajar musik atau belajar apapun lah. Iya, karena ini kekayaan kita, maka saya dendangkan puisi Rumi tanpa memandang siapa, apa. Datanglah datang, siapapun dirimu untuk kembali dalam kesadaran tentang cinta. Datanglah datang walau kau membawa 1000 luka yang tak terobati, walau kau membawa 1000 janji yang tak tertepati, walau kau peragu, pencari, dan bahkan tanpa saksi. Datanglah datang untuk kembali di sini samudra raya cinta menanti. Nah, itu ya ditepuk tangan mikir. Hari ini paling bahagia kita Mbah. Iya, selalu harus. Setiap pecinta merasakan kesegaran setiap waktu. Karena sesuatu dipandang sangat menjadi daya tarik. Walau itu sederhana mungkin bagimu, bagiku lain. Ini mungkin segelas kopi kalau kita song-song dari sumbernya dengan ujung ke Allah. Ini kan pandangan cinta, mereguk kopi pun terasa bagai mengecup bibir kekasih. Nikmat. Bahkan kemabukannya bisa melebihi minum anggur. Tidak harus beli anggur, cukup air putih pun kalau dipandang dari sisi tersebut menjadi segar. Istri mungkin dipandang tidak cantik bagimu, tapi bagiku ia bidadari yang mencintai. Yo ngono, bidadari itu yang mengubah yang mencintai, bukan pihak lain. Dari diri kita sendiri. Iya, bagiku yang mencintai dia adalah bidadari. Walau bagi orang lain tidak cantik, tidak ada kaitannya. Kalau korelasi dengan aku berpikir maka aku ada. Ya itu baru kelas akal. Itu pengantar aja. Ya enggak boleh diremehkan. Akal itu hidayah kok. Akal hidayah. Iya. Tetapi begitu masuk karena cinta yang suci, sebagaimana kau tadi punya sandal dipakai itu akal. Tetapi begitu masuk ke serambi yang suci, lepasan akalmu, kita masuk dalam kesucian cinta. Gila, karena kalau masuk ke cinta masih punya akal, dia kalkulatif, hitung-hitungan, dan itu this is of transaction. Itu nanti melahirkan balas dendam. Kalau kau begitu, aku begini. Naik ke dalam kesucian, walau kau begitu, aku tetap begini kepadamu. Terlena nih saya. Terlena. Iya kan? Ya gitu. Jadi ada tatarannya. Gampang kita belajar ke ibu, walau dikencingi, dinyanyi, bahkan dipukul mukanya. Dia tidak ada dendam, malah semakin direngkuh. Karena cinta. Cinta. Tidak jauh-jauh, cinta bisa dilihat dengan jelas di bumi. Firman Allah, aku dikenal di bumi melalui cinta. Orang bergerak itu urusan cinta. Kalau Nabi menyatakan singa itu makan daging, kenapa tidak diimplok anak? Kuda itu punya belo, namanya anak kecil itu di bawah kakinya, mengapa tidak terinjak? Di situ ada tali cinta nyata. You know? Ya ini teman-teman, jadi santri itu sudah dibekali kiai sedemikian indah. Ya bisa begini ya karena jasa dari guru-guru pesantren yang walau sederhana tetapi menurut mata batin saya mereka memberikan satu keindahan, bukan bentuk tapi nilai ya.
tawadu, sabar, syukur, ini kan bentuk-bentuk yang nilai, bukan benda, bukan materi. Gitu. Jadi pandangan mata kepala itu memandang bentuk, kalau pandangan mata batin itu memandang estetika, nilai. Jadi kalau satu misal ada air hujan dengan hujan cahaya, ini beda objek. Kalau hujan air jatuh ke bumi, tapi kalau kau menjadi santri kena hujan cahaya jatuh di hati, ya kan? Bumi kena hujan air tumbuh segala yang berkahi, hati kena hujan cahaya karena ngaji dia tumbuh sifat terpuji. Kalau alam melahirkan taman pepohonan, kalau di hatimu melahirkan taman bahagia. Kalau kau bilang pohon itu syajarah, dirimu sebagai pelaku di bumi sejarah. Hair ya. Gitu. Nah inilah asyiknya santri itu situ, sambil ngopi kita dialog tentang banyak hal, tentang peradaban yang tak terkira bentuknya, juga termasuk usaha-usaha dalam berkesenian, dalam berkuliner, dalam bentuk menata masyarakat. Itu semuanya estetika dan mengasyikkan, bukan membelenggu, gitu. Lah kalau kiai disakiti orang, dihina, ya memang sebuah intan bisa memantulkan cahaya ketika ada lempeng gurisan. Relakan hatimu ketika digores orang, itu hanya Allah bertujuan kalau disorot cahaya akan memantulkan. Relakan hatimu ketika tergores. Iya, karena itu hanya membentuk ibarat intan, lempeng-lempeng semakin banyak akan memantulkan cahaya semakin memendar. Kata Rasulullah, memendar ke seluruh sendimu, jumlahnya 360 sendi. Itu kan lingkaran itu 360 derajat. Kalau setiap sendimu kau gerakkan atas kebaikan, kata Rumi, dirimu menjelma cinta. Masya Allah. Kan semangat itu. Iya, semangat. Iya, bukan aspek beban tapi aspek dorongan keluar. Ini salam saya ini buat seluruh santri di Indonesia yang baik itu alumni, mutakhorijin atau yang mukim ya. Ya, ada 30.000 pesantren di Indonesia dan di sana yang mukim ada 18 juta santri. Bayangkan kalau itu benih kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, itu akan tumbuh syajarah, akan lahir sejarah. Tembus tadi. Iya, sejarah yang indah. Iya, yang indah karena apa? Pohon itu bisa secara ekologis multifungsi. Ada untuk ngeyok. Jadi sampai-sampai Imam Ghazali menyandarkan Tuhan pun digambarkan sebagai pohon yang indah. Ketika dia kepanasan di dalam perjalanan, dia berteduh. Ya. Kiai-kiai urgensinya seperti itu, untuk berteduh bagi yang mengalami panas dalam perjalanan. Ya, gitu. Apa nih? Masih bingung nih. Bentar kan. Mungkin bagi teman-teman yang mau sowan ke Abah, tepatnya di Kota Semarang, di daerah Pondok Pesantren Al-Islah yang disebut Rumah Cinta. Rumah Cinta atau Tembalang. Al-Islah Tembalang Semarang. Atau mungkin yang mau lebih kompletnya di channel Ki Budi Channel. Ki Budi Channel, di situ komplit perjalanan Abah, mungkin untuk inspirasi teman-teman ya untuk berkarya di bidang musik. Mungkin saya lihat juga Abah profil jenengan juga bertani Mbak. Iya, karena itu satu pekerjaan yang menurut Rasulullah itu nomor satu. Pekerjaan nomor satu? Iya, itu bertani, yang kedua kantor, yang kedua dagang, yang ketiga kantoran. Jadi tani ini mengapa kok diletakkan yang pertama? Karena bagaimana pasar itu ada barang untuk harian masyarakat kalau bukan petani. Gitu. Jadi ini saya utamakan, apalagi Indonesia ini negeri yang disebut paru-paru terakhir dunia. Ya,
Jadi kenapa kok Go Green itu disampaikan dananya ke Indonesia? Karena di sana-sana masih sulit untuk mengajak orang menanam. Tapi kalau Indonesia tuh sudah nafasnya namanya. Gitu loh. Jadi tanaman-tanaman tumbuh di lingkungan, juga di kebun, di ladang. Itu pun bukan barang yang remeh, karena parameter orang Saudi itu kaya, itu cirinya kalau ada halaman rumahnya ada rumput. Itu pertanda bahwa dia kaya raya. Kok sampai punya rumput? Ya kamu berarti kaya raya. Di sini rumput melimpah. Tetapi orang tidak menilai bahwa itu kekayaan. Padahal di sana sebagai ukuran blegedor. Nah, disitulah mindset sudut pandang kita harus diubah. Betapa indah kalau di lingkunganmu ada taman. Betapa indah kalau hatimu ada taman. Mungkin itu bah obrolan kali ini. Bagi teman-teman sekali lagi yang pengen kenal lebih dekat dengan beliau, bisa kunjungi di Yi Budi Channel. Jangan lupa subscribe, like, share. Dan apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa juga subscribe di Jendela Santri, like juga, share juga. Gitu ya bah. Apa channelmu? Jendela Santri bah. Jendela. Teman-teman, ini bagian dari aplikasi fatwa PBNU ya, untuk jihad medsos. Kenapa medsos itu kok dijadikan alat untuk berisik seperti itu? Karena kita kurang memanfaatkan. Dan dari melalui channel Jendela Santri, saya berpesan silakan like, comment, share, dan subscribe ya, untuk memenuhi medsos dengan kebaikan yang dimiliki oleh para santri yang sudah diteliti oleh peneliti Jepang seperti itu. Kita bangun Indonesia, jangan putus asa. Kalau ada kabar buruk, itulah lahan dakwah kita untuk kita ubah dari yang biadab menjadi beradab. Karena kejahatan adalah kebaikan yang belum mendapat ruang. Kalau kegelapan adalah cahaya yang belum terkuak hidupnya. Sebagaimana kata orang, ada benci, itu hanyalah cinta yang disalah sangkai. Terima kasih. Semangat. Gini. Ya, jempol ini. Kontenmu selalu berkarya ya. Amin. Allahumma sugih. Ini sugih karya loh. Ini sugih karya. Ya, ini dan I love you. I love you. Gini tangannya ya, jempol ke bawah ya. I love you semua. Salam dari kami kepada seluruh pemirsa di seluruh Indonesia dan juga dunia, karena bangsa kita di mana-mana. Oh iya, Pak. Terus channelnya apa tadi? Jendela Santri. Jendela Santri. Dan Yi Budi Channel. Iya, ditutup. Sebaik-baiknya manusia adalah bisa memberi manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan beliau adalah salah satu implementasi dari hadis tersebut. Semoga bah. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wish.